mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak coba kalian coba pikirkan apakah teman-temannya hadir hari ini? Hadir semua. Alhamdulillah semua pinter. Oke, sebelum kita belajar coba kita nanya dulu ya. Ya, Bu. Nanya apa? Ibu terima kasih. Ya, Bu, ya. Hari ini di tempat ini ya. Ya, silakan diri dulu. Satu, dua, tiga. Ibu kita Kartini, putri sejati, putri Indonesia, harum namanya. Wahai ibu kita Kartini, putri yang mulia, sungguh besar cita-citanya bagi Indonesia. Sudah aja. Ya, pertemuan sebelumnya kita kan belajar tentang perubahan wujud hujan. Nah, sekarang kita akan belajar tentang siklus air atau siklus hidrologi. Ada yang tahu apa itu? Tidak. Oke, kalau belum tahu coba menyebut ya. Siapa yang pernah main ke danau, sungai atau laut? Ada yang pernah? Jadi sudah pernah semua ya. Nah, menurut kalian apa yang kalian lihat di sana? Air. Nah, kalian percaya tidak bahwa air itu sudah ada sejak zaman dinosaurus? Bahkan air itu sudah ada sejak miliaran tahun yang lalu. Percaya. Percaya? Apa buktinya? Ada. Jadi ibu sekarang mau tanya, menurut kalian jika air itu digunakan oleh dinosaurus untuk mandi, untuk minum, dan kita sampai sekarang kita juga menggunakan air ya untuk minum, untuk mandi dan sebagainya. Nah, kenapa kira-kira air itu kan sudah digunakan sampai sekarang tapi tidak pernah habis? Hujan, Bu. Hujan. Oke, benar sekali jawabannya, tapi kita harus membuktikan dulu bagaimana proses hujan itu terjadi. Siap. Hari ini kita akan eksperimen hujan. Bagaimana proses hujan itu terjadi. Oke. Namun sebelum kita praktek, ibu ingin kalian nonton dulu video ini ya. Baik, Bu. Kita tidak? Coba tengok Ibu. Bisa Ibu. Terang itu apa? Ya, cuma sini terus Ibu soalnya. Betul Ibu. Kamu untuk kata Ibu. Simak ya. Oke, selesai ya. Nah, sekarang ibu pengen kalian membuat kelompok menjadi 2 kelompok saja. Nanti bahan eksperimennya akan ibu bagikan saya. Silakan buat kelompok dulu. Baik, Bu. Coba perhatikan anak-anak. Silakan dipegang kalau depannya. Coba kami bantu kalian untuk mempraktekkan caranya. Oke, langkah pertama masukkan air ke dalam wadah. Bantu ya. Semangat ya. Oke, silakan. Dibantu ya. Coba kalian lihat KPD itu. Di sana ada langkah-langkahnya, coba kalian ikuti. Tutup toples Ada? dengan flash dengan tertutup secara rapat. Secara rapat. Langkah ketiga apa? Letakkan beberapa batu di atas
Oke, dari perubahan wujud yang ada di dalam toples itu, coba kalian amati lalu isi Alkapedia itu. Ada soal-soalnya. Oke, ibu beri waktu 20 menit, silakan. Bersama ya. Jadi perubahan kan, nah ini dia dinamakan dengan toples hujan. Jadi hujan. Coba kalian lihat di bagian dalamnya itu. Awan. Tidak, itu atmosfer gitu. Ini. Kita membuat itu dakwah. Oh Ada pertanyaan lain? Proses apa? KPD. Sudah semua? Sudah. Oke, bagus. Nah, sekarang kita akan masuk presentasi itu, kalian mempresentasikan hasil pengamatan kalian. Oke? Siapa mana yang pertama maju? Kami Bu. Silakan. Di bawah ya, bahannya juga. Nah, kamu satu akan mempresentasikan hasil pengamatan mereka. Silakan. Baik, jadi di sini pada tabel pertama itu permukaan air yang diamati. Nah, pada permukaan air itu yang kami lihat itu air panas mengeluarkan uap. Nah, itu yang disebut dengan evaporasi atau penguapan. Oke, kemudian Atia. Yang kedua yaitu bagian yang diamati bawah tutup toples. Nah, yang kami lihat itu muncul titik-titik air. Nah, ini disebut penumpang embunat atau kondensasi. Nah, yang selanjutnya itu dinding toples. Yang di dinding toples ini tetesan air mineral di dinding wadah itu turun. Oh, air yang menempel turun. Ini dia yang disebut dengan Presipitasi atau yang kita kenal dengan hujan. Oke, silakan. Sampai satu tangan dulu. Oke. Oh, tangan lagi. Dua Bu. Oke, silakan. Perhatikan ya anak-anak, kalau berdua akan presentasikan hasil pengamatan mereka. Silakan. Apa yang terjadi pada air saat dipanaskan? Air akan menjadi panas kemudian menguap. Bisa dilihat ya, menguap ya. Ya Bu. Apa yang kalian lihat di tutup toples setelah diberi es? Terlihat adanya tetesan air di bagian dalam tutup toples. Oke, selanjutnya, bagaimana tetesan air di dalam toples mirip dengan hujan di luar? Tetesan jatuh seperti hujan. Menurut kalian, apa yang membuat hujan bisa turun? Hujan terjadi karena uap air menjadi dingin lalu jatuh kembali ke bawah ke permukaan. Oke, tuliskan proses hujan terjadi karena air menguap terus tuh mendingin menjadi hujan. Oke, silakan tepuk tangan dulu. Sudah kita pembuktian mengenai proses terjadinya hujan. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan sedikit mengenai apa yang kalian lihat tadi. Perubahan air yang memanas karena disinari matahari itu disebut, ada yang bisa jawab? Evaporasi. Oke, bagus bisa. Nah, kemudian setelah air itu panas, air itu akan menguap menjadi titik air, disebut Kondensasi. Oke. Lalu ketika air itu sudah menguap, lalu berkumpul menjadi titik-titik air besar, lalu jatuh, itu disebut Refleksi. Oke. Dari pembelajaran yang kita lakukan tadi, ada yang bisa simpulkan apa itu siklus air? Ada yang bisa jawab? Ada yang bisa menyimpulkan? Rama Bu. Rama mau? Silakan. Maju depan. Kita sebutkan aku ya. Ya. Jadi yang dapat saya simpulkan itu proses terjadinya hujan ialah air yang di bawah ini airnya menguap ke atas, lalu didinginkan di atmosfer, terus menumpuk di awan, lalu terjadilah hujan. Oke, tepuk tangan teman-teman. Benar sekali ya. Jadi proses hujan itu ya perputaran air dari air lalu menguap, lalu mengembun, lalu turun lagi kembali menjadi air, disebut dengan siklus hidrologi atau siklus air. Jadi jalur air atau siklus hidrologi ialah
Oke, selesai sudah pembelajaran kita hari ini. Ibu ucapkan terima kasih. Akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum hati-hati di jalan ya.